Kadang-kadang ya, ide yang paling besar itu justru tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga. Nah, kali ini kita bakal bedah satu dokumen yang kelihatannya sederhana banget. Sebuah rencana pembelajaran buat anak kelas 6 SD di Indonesia. Tapi jangan salah ya, di balik kesederhanaannya, ini tuh cetak biru canggih buat ngajarin hal yang paling fundamental, yaitu keterampilan untuk hidup. Coba deh pikirin, gimana sih caranya ngajarin anak biar bisa bener-bener paham sama sebuah cerita? Nggak cuma baca kata per kata, tapi juga bisa ngerasain emosinya, konfliknya, sampai pesan tersembunyinya. Nah, ini dia nih pertanyaan besar yang coba dijawab sama sebuah RPP dari SD Negeri 3 Sumengko di Indonesia. Karena ujung-ujungnya tujuannya bukan cuma soal bisa baca, tapi soal bisa merasakan dan berempati. Oke, kalau kita lihat di atas kertas, topiknya kedengeran agak teknis ya. Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita. Kaku banget kan? Tapi kalau kita gali lebih dalam, tujuan sebenarnya itu jauh lebih manusiawi, yaitu ngebekelin anak-anak kita dengan kemampuan buat memahami dunia dan tentunya orang-orang di sekitar mereka. Nah, hal pertama yang langsung bikin saya wah dari rencana ini adalah titik mulainya. Sebelum mikirin materi apa yang mau diajarin, rencana ini justru fokus dulu ke siapa yang diajar. Ini nih, kunci dari pendekatan modern yang berpusat sama muridnya, bukan sama gurunya. Jadi, guru ini memulai dengan memetakan medan di kelasnya. Di satu sisi, dia paham nih kemampuan anak-anak ini udah sampai mana. Oke, mereka bisa baca, tapi butuh kacamata baru buat analisis yang lebih dalam. Nah, di sisi lain yang keren adalah dia juga mengakui kalau minat anak-anak itu beda-beda. Ada yang demen fiksi, ada yang suka sejarah. Ada yang jago ngomong, ada yang lebih suka nulis sendiri. Dengan begini kan, nggak ada murid yang ngerasa ketinggalan atau nggak klop sama pelajarannya. Oke, setelah paham sama medan murid-muridnya, barulah rencana ini mulai nyusun alur belajarnya. Dan ini penting ya, ini tuh bukan sekedar jadwal biasa yang ditempel di dinding, ini benar-benar cetak biru yang dirancang biar anak-anak itu terlibat aktif, bukan cuma duduk manis dan dengerin. 10 menit pertama di kelas ini tuh krusial banget. Dan ini bukan cuma basa-basi loh, tentu ada salam dan doa. Tapi coba deh perhatiin, ada permainan pemecah suasana namanya satu kata. Simple banget, tiap anak diminta ngasih satu kata yang ngegambarin perasaan mereka hari itu. Wah, ini cara yang sederhana tapi efektif banget buat ngebangun ekspresi diri dan bikin suasana kelas jadi aman dan terbuka dari menit pertama. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih, 50 menit kegiatan utama. Coba kita ikuti perjalanannya ya. Pertama, guru ngasih konsep dasarnya dulu. Habis itu, anak-anak diajak masuk ke dalam cerita lewat video. Nah, momen kuncinya tuh ada di langkah selanjutnya. Mereka nggak kerja sendiri-sendiri, tapi langsung kerja bareng dalam kelompok buat membedah ceritanya. Dan puncaknya, setiap kelompok presentasi saling berbagi temuan. Ini tuh transformasi yang keren banget. Dari yang tadinya pasif, jadi aktif. Dari yang tadinya sendirian, jadi kerja bareng. Terus gimana kita tahu pelajaran ini berhasil atau enggak? Nah, disinilah RPP ini jadi kelihatan modern banget. Tujuannya tuh bukan buat ngetes hafalan definisi, sama sekali bukan. Tapi buat ngeliat apakah anak-anak ini bisa menggunakan pengetahuan yang baru mereka dapat. Dan inilah tujuan akhirnya. Di Indonesia, ini disebutnya dimensi profil pelajar Pancasila, tapi esensinya tuh universal. Kita ngomongin soal kemampuan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, kreativitas, sampai kemandirian. Jadi bisa dibilang pelajaran bahasa Indonesia ini cuma jadi semacam gym aja, tempat buat ngelatih otot-otot keterampilan hidup tadi. Dan poin paling krusialnya adalah semua ini tuh bukan cuma kata-kata indah di atas kertas, bukan cuma daftar harapan. Rencana ini punya cara yang konkret buat mengukur semua keterampilan ini secara langsung di dalam kelas. Gimana caranya? Ya begini, pas murid-murid lagi asik diskusi kelompok, gurunya nggak cuma duduk diam, gurunya keliling mengamati secara aktif pakai rubrik semacam ini. Jadi yang dinilai itu beneran gimana cara mereka kerjasama, gimana mereka ngobrol, dan gimana mereka saling menghargai pendapat. Ujung-ujungnya, pelajaran sastra ini berubah jadi laboratorium untuk keterampilan sosial. Nah, apa yang barusan kita lihat itu ada istilah kerennya di dunia pendidikan, asesmen formatif. Gampangnya gini deh. Ini adalah penilaian yang terjadi selama proses belajar, bukan cuma pas ujian di akhir. Tujuannya pun bukan buat ngasih nilai A atau B, tapi buat ngebimbing dan ngasih masukan saat itu juga, biar belajarnya jadi lebih baik. Oke, coba kita zoom out sebentar dan lihat gambaran besarnya. Setelah kita bedah detail-detail tadi, jadi kelihatan jelas kan kalau pelajaran yang cuma 70 menit ini sebenarnya adalah cerminan dari sebuah pergeseran besar dalam tujuan pendidikan modern. Jadi, buat apa sih repot-repot begini? Nah, kutipan dari rencana pembelajaran ini ngejawab semuanya dengan sempurna. Tujuannya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini bukan soal ujian, ini soal kehidupan. Karena pada dasarnya,
Kemampuan buat menganalisis cerita itu ya kemampuan buat memahami manusia lain. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Materi pelajaran tentang unsur-unsur cerita itu cuma kendaraannya aja. Tujuan akhirnya, destinasinya adalah pengembangan skill-skill dasar sebagai manusia. Pelajaran ini, pada intinya, ngajarin kita cara jadi manusia yang lebih peka dan kritis lewat sebuah cerita. Rencana pembelajaran ini nunjukin betapa dalamnya sebuah niat di balik proses belajar mengajar. Bukan cuma buat ngisi otak, tapi juga buat ngebentuk karakter. Dan ini bikin kita jadi bertanya-tanya, gimana ya kalau setiap jam pelajaran di sekolah manapun dirancang dengan niat dan pemikiran sedalam ini? Coba bayangin dampaknya.